Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Anissa Husnuzan. Dan saya Ilu Devi, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Mata Lokal Memilih dengan tema plus minus kampanye di media digital. Mata Lokal Memilih kali ini adalah series kelima, edisi Sabtu 25 Maret 2023. Nah, tentunya Mata Lokal Memilih kali ini akan mengupas tuntas bagaimana atau seperti apa plus dan minus dari kampanye digital yang akan berlangsung nantinya untuk pemilu 2024 mendatang bersama 4 narasumber kita yang sudah hadir di studio hari ini. Ya, dan tentunya hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber hebat kita. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang. Ya, yang pertama ada Bapak Dede Arwinsyah SHMH yang merupakan Komisioner Bawaslu Kota Makassar, betul ya Pak? Iya, betul. Ya, jadi beliau merupakan pria kelahiran Sinjai 25 Oktober tahun 1987 yang saat ini menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Kota Makassar sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Beliau beralamat di Jalan Urip Sumoharjo nomor 41 dengan riwayat pendidikan sebagai program Strata 1 atau S1 Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Juga merupakan lulusan dari program Strata 2 atau S2 Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana yang juga dari Universitas Hasanuddin Unhas Makassar dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Betul ya, Pak? Betul. Ya, beliau memiliki beberapa pengalaman pekerjaan dan juga pengalaman kepemiluan dalam jenjang karirnya, dan tentunya pengalaman kepemiluan yang dimiliki oleh Bapak Dede Arwinsyah ini diantaranya adalah selaku staf Panwaslu Kota Makassar dan juru bicara Panwaslu Kota Makassar pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga sebagai staf Panwaslu Kota Makassar dan juru bicara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar, dan juga selaku staf Panwaslu Kota Makassar dan juru bicara Panwaslu Kota Makassar pada pemilihan umum legislatif, dan juga selaku staf Panwaslu Kota Makassar juru bicara Panwaslu Kota Makassar pada pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga beberapa pengalaman kepemiluan lainnya ya Pak ya, betul. Dan tentunya kalau kita berada di sebelah kiri tadi, kita melangkah ke sebelah kanan, kita juga kedatangan Bapak Andi Irfan Abe yang merupakan Ketua Bapilu PAN khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Halo, selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, beliau ini merupakan pria kelahiran Makassar 8 Oktober 1974 yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan DPRD Sulsel sekaligus anggota fraksi PAN DPRD Sulawesi Selatan. Pendidikan terakhir merupakan alumni dari Sarjana S1 Teknik Sipil Universitas Hasanuddin. Dan ada pula beberapa pengalaman organisasi. Beliau pernah menjadi mantan ketua DPC IPM Maros Kota dan juga menjadi mantan ketua DPD IPM Maros, menjadi mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dan pernah menjadi mantan anggota Maperwa Teknik Unhas dan juga ketua PPH MMPI Maros sekaligus merupakan aktivis reformasi 98. Dan ada pun beberapa pengalaman kerja yang dimiliki oleh Bapak Andi Irfan ini adalah mantan Direktur Teknik Perusda Maros sekaligus mantan dan juga pernah menjadi mantan Lokal Manager Perform Project USAID, dan juga pernah menjadi mantan Lokal Manager LGSP USAID, dan pernah menjadi mantan Direktur Adiaksa Supporting House. Baik, dan juga narasumber kita yang ketiga ada Dr. Haji Aryadi Arsyal, SPMSI. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, dan tentunya juga lancar puasanya Pak hari ini. Baik, hari kedua hari puasa. Oke, Pak Aryadi merupakan Ketua Polhukam DPW PKS Sulawesi Selatan yang lahir di Selayar ya Pak, pada tanggal 18 Juli 1973. Alamat saat ini di Mangasa Village, Kafling 16, Talasalapang 2, Makassar.
riwayat pendidikannya S1 Agronomi IPB Bogor dan S2 Agribisnis Unhas, kemudian S3 Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin. Aktivitas saat ini adalah yang pertama tim ahli Gubernur Sulawesi Selatan untuk percepatan pembangunan, kemudian Komisaris PT Matskom Internasional, dan ketiga Komisaris PT LG Medcom, yang keempat dosen sekolah pasca sarjana Unhas, dan pengalaman politiknya pada tahun 1998 sebagai Bendahara Partai Keadilan Kota Bogor, tahun 2003 Sekretaris Umum PKS Kabupaten Bogor, tahun 2004 merupakan Ketua Bapilu PKS Sulawesi Selatan, tahun 2005 Sekretaris Umum PKS Sulsel, 2010 Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sulawesi Selatan, 2015 Bendahara Umum PKS Sulsel, dan 2020 Ketua Polhukam PKS Sulawesi Selatan. Dan pengalaman kerja pernah menjadi profesional di PT Sukovindo Jakarta 1999 hingga 2004, kemudian profesional di PT Permodalan Nasional Madani 2004 hingga 2009, dan anggota DPRD Sulsel 2009 hingga 2019. Dan untuk narasumber kita yang terakhir, mewakili para pemuda dan juga mahasiswa, ada Kak Dimas Harun. Selamat sore Kak Dimas, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Kak Dimas Harun merupakan Sekretaris Jenderal Maperwa Universitas Negeri Makassar. Beliau lahir di Siwa 27 Januari 2000, masih sangat muda, Tribuners. Dan juga hobinya seruput kopi sambil diskusi, betul ya Kak Dimas? Baik, nanti kita akan diskusi juga, tapi hari ini tidak ada kopi karena kita sedang berpuasa. Baik, dan juga beralamat di Jalan Bontoduri dengan riwayat pendidikan saat ini masih mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Makassar hingga hari ini. Dan juga riwayat organisasi, pernah menjadi HMM FT UNM sebagai Ketua Umum periode 2020 hingga 2021 silam, dan juga DPA PP Hipermawa periode 2022 hingga 2024 mendatang. Dan ketiga, Maperwa UNM sebagai Sekretaris Jenderal periode 2022 hingga tahun ini 2023. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita hari ini, dan kita akan mengupas tuntas program kita hari ini terkait bagaimana plus dan minusnya terkait kampanye digital. Dan untuk itu kita ingin melibatkan Tribuners sebagai partisipan pada diskusi kita hari ini dengan cara menuliskan komentarnya nanti selama diskusi kita berjalan terkait apa yang sudah nanti disampaikan oleh narasumber kita. Keempat narasumber kita hari ini menyampaikan gagasan, pertanyaan, sanggahan atau apapun itu di kolom komentar YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Baik. Untuk itu para Tribuners, kita langsung melangkah ke narasumber kita yang pertama, kepada Bapak Dede Arwiansyah, selaku Komisioner Bawaslu Makassar. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya. Selamat sore kayaknya. Selamat. Tapi semangatnya harus tetap semangat siang ya Pak ya. Selamat pagi. Oke, semangat pagi ya Pak ya. Betul, luar biasa. Nah, menjelang beberapa waktu terakhir kita sudah sedikit lagi, kurang lebih mungkin sekitar 12 bulan ya Pak ya, kita menuju ke pemilu 2024. Para Tribuners mungkin ingin tahu nih, apa saja sih kesibukan Bapak dalam beberapa waktu terakhir dalam rangka mempersiapkan pemilu mungkin khususnya. Ya, selamat sore para Tribuners serta para hadirin yang hadir pada dialog kita pada hari ini. Salah satunya pesta yang kemudian dimulai 20 bulan itu adalah pesta pemilu. Yeah. Nah, untuk tahapan pemilu ini itu sudah kita mulai di bulan Juni. Baik. Itu dengan launching tahapan yang kemudian dikeluarkan oleh teman-teman penyelenggara KPU. Di mana di tahapan itu ada sudah beberapa tahapan yang kita lewati. Di antaranya adalah tahapan pembentukan badan ad hoc, baik badan ad hoc KPU maupun badan ad hoc Bawaslu. Itu kita sudah bentuk, dan sekarang ada dua tahapan yang kemudian beririsan untuk saat ini. Tahapan yang sementara beririsan adalah tahapan terkait dengan verifikasi dukungan calon perseorangan DPD yang kemarin sudah memasuki tahapan rekap terkait dengan Firmin perbaikan kedua. Nah, di tanggal 26 besok itu kita selalu turun lagi
terkait dengan verifikasi faktual terkait dengan dukungan calon persoalan DPD sebelum melakukan pendaftaran. Jadi kalau DPD itu dia harus memiliki dukungan minimal 3.000 yang tersebar di 12 kabupaten kota, dan tahapannya besok sudah masuk ke tahapan verifikasi faktual kedua sebelum masuk ke tahapan pendaftaran. Nah, tahapan yang sementara berjalan adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Nah, ini yang kemudian tahapannya panjang karena sampai dengan proses seminggu sebelum pencoblosan berlangsung. Tapi untuk kemudian pencocokan atau coklit yang kemudian diturunkan oleh teman-teman Pak Sarlim itu sudah dilaksanakan selama 2 bulan ini, dan ada beberapa catatan yang kemudian menjadi bahan kami di dalam melakukan pengawasan. Sehingga untuk tahapan sekarang Bawaslu melakukan patroli terkait dengan hak pilih. Jadi kami berharap kepada teman-teman peserta pemilu yang hari ini ditetapkan, utamanya teman-teman partai politik yang ada di Kota Makassar, agar memastikan bahwa konstituen atau warga masyarakat betul-betul telah terdaftar di dalam pemutakhiran daftar pemilih ini. Jangan sampai dalam pemutakhiran daftar pemilih ini ada kemudian warga masyarakat yang sebenarnya memiliki hak konstitusional untuk masuk ke dalam menjadi pemilih, namun luput dari pemutakhiran atau pencatatan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Sehingga kami sudah melakukan patroli ke pasar-pasar, kemudian ke tempat-tempat umum untuk memastikan warga masyarakat yang belum terdaftar untuk melaporkan dirinya kepada Bawaslu maupun kepada teman-teman PPS dan teman-teman KPU dan jajarannya untuk dimasukkan di dalam daftar pemilih, agar ke depan tidak ada warga negara yang kemudian hak konstitusionalnya sebagai pemilih itu terabaikan. Nah, itu mungkin tahapan yang sementara berjalan. Nah, sehubungan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman terkait materi hari ini terkait dengan kampanye plus minus kampanye di media digital. Nah, kami kemudian sedikit pencerahan mungkin ke teman-teman bahwa di dalam Undang-Undang 7 2017 kata kampanye itu dia merujuk di ketentuan pasal 1 angka 35. Di sana ada bahwa kegiatan peserta pemilu yang memaparkan, yang menawarkan visi dan misi, program serta citra diri peserta pemilu. Nah, ada kemudian status waktu yang kemudian menjadi status quo saat ini karena baru peserta pemilu yang kemudian KPU di bulan 12. Nah, sekarang terus di masa ini apa namanya? Nah, sedangkan di ketentuan Undang-Undang 7 itu juga ada namanya kampanye di luar jadwal. Nah, teman-teman KPU itu sudah mengeluarkan jadwal terkait dengan PKPU 3 terkait dengan jadwal bahwa kampanye itu akan dimulai 75 hari sebelum hari pencoblosan, dan itu akan berlangsung di sekitar tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Jadi kampanye itu nanti dimulai di tahapan itu. Jadi ada juga yang menyatakan bahwa ini adalah kegiatan tahapan sosialisasi, tapi tahapan sosialisasi itu tidak ada dalam tahapan yang kemudian dikeluarkan oleh KPU. Tetapi itu lagi bahwa ketika kita merujuk ke aturan, maka kita masih berharap mudah-mudahan teman-teman KPU mampu mengeluarkan aturan dalam waktu dekat terkait dengan batasan sosialisasi, sampai di mana batasan sosialisasi itu tidak dianggap sebagai kampanye di luar jadwal. Mungkin itu dulu sementara. Iya, dan tentunya para Tribuners dimanapun Anda berada, jelang penyelenggaraan pemilu 2024, setiap partai politik tentunya mulai menyusun berbagai strategi juga ya, dalam mempersiapkan kampanye politik yang nantinya akan digelar sebelum jadwal kampanye resmi. Betul. Yang ditetapkan pada tanggal 28 November 2023 mendatang ya Pak ya, betul. Dan prakampanye ini tentunya menjadi ajang untuk tiap-tiap partai politik memperkenalkan calon-calon yang diusung kepada kalangan masyarakat yang akan memilih nantinya. Dalam penyelenggaraan tentu diperlukan kemampuan untuk menyebarluaskan pesan dengan cepat dan juga jangkauan yang luas. Hal ini didukung dengan pesatnya penggunaan media digital di kalangan masyarakat Indonesia. Baik, dan juga berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang.
pada periode 2022 hingga 2023 tahun ini, jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Dan mengutip laporan dari We Are Social yang mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 212 juta per Januari 2023. Dengan data ini, menyelenggarakan kampanye secara digital menjadi kesempatan yang cukup potensial untuk mengembangkan performa partai politik dan juga partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam mengawasi dan juga menentukan pilihannya. Lantas dengan model kampanye yang terbilang cukup baru ini karena 2004 baru tren rupanya kampanye digital ini, kita akan melihat seperti apa plus minus dari kampanye digital serta strategi dan regulasi yang ada di dalamnya. Tadi sudah sedikit disampaikan dari Pak Dede selaku Bawaslu Makassar, dan nanti kita akan mengupas lebih dalam terkait bagaimana regulasi dan juga aturan-aturan dari Bawaslu sendiri untuk mengatur bagaimana kampanye digital yang akan dilaksanakan nanti untuk menyongsong pemilu 2024 mendatang. Ya. Nah, tentunya selanjutnya kalau kita tadi sudah menjelaskan beberapa statement dari Pak Dede mewakili Komisioner Bawaslu Makassar, selanjutnya kita akan melangkah ke Bapak Ariandi Arsal ya. Selamat siang Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri menjelang pemilihan umum tentunya ada tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan, dari tahapan persiapan kampanye sampai tahapan kampanye itu sendiri. Apa saja mungkin strategi atau langkah-langkah yang disusun dalam merencanakan kampanye digital, khususnya di era sebelum kampanye resmi ini di tanggal 28 November nanti, tentunya masih ada beberapa tahapan-tahapan yang harus disebarluaskan di media sosial khususnya ya Pak ya. Dan boleh mungkin sedikit dijelaskan juga apa sih plus minusnya kalau misalnya kita laksanakan kampanyenya secara langsung atau juga melalui media sosial atau media digital. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan narasumber yang kami hormati dari host, ya pertama-tama saya sampaikan terima kasih ke Tribun, ya Tribuners yang hadir pada sore hari ini juga. Kami sangat senang dengan agenda ini dan tentunya bagi PKS momen ini adalah momen yang baik sebenarnya, apalagi kami tahu aktivis orang-orang yang terlibat di Tribun ini cukup banyak, dan ini secara tidak langsung juga membantu ya saya PKS dan teman saya Pak Irfan yang juga jadi narasumber hari ini juga sebagai secara tidak langsung pengenalan partai itu. Jadi kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, era pemilu sekarang ini memang kampanye digital itu sangat-sangat besar sekali pengaruhnya, apalagi tadi data survei yang sudah ditunjukkan, dan kami sendiri punya data khusus di Sulsel, itu masyarakat kita di Sulawesi Selatan yang sudah menggunakan handphone dan aktif menggunakannya untuk sosial media, itu hampir 80% penduduk Sulawesi Selatan itu sudah aktif berinteraksi di sosial media tentunya. Dan yang paling banyak itu yang kami pantau di PKS itu kita lihat itu adalah mereka paling banyak aktif masih mungkin karena sudah cukup lama dominan di Facebook ya. Nah ini sangat menarik. Salah satu anggota DPR kami di Provinsi Sulawesi Selatan, temannya Pak Irfan, Pak Ismail Bakhtiar, pada pemilu yang lalu dengan era yang belum seperti sekarang ini, itu bisa duduk di DPR dengan suara yang cukup signifikan di dapilnya di Kabupaten Bone tanpa pasang atribut kampanye sama sekali. Jadi cukup main di sosial media. Dan alhamdulillah itu ternyata efeknya cukup besar. Segmen pemilihnya juga ternyata bagus. Dan di era itu
2019 yang lalu, itu ternyata hasilnya sudah cukup bagus. Itu menginisiasi, kemudian motivasi ke teman-teman pengurus yang hari ini tanda kutip sudah disiapkan sebagai bakal calon anggota DPR untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Ismail di Dapil Bone pada pemilu yang lalu. Kampanye digital ini luar biasa ya. Kalau dengan era sekarang ini tadi pengguna yang sudah cukup banyak, dan kita sebagai partai politik tentu pertama ingin meningkatkan penerimaan masyarakat. PKS ini kan dengan logo baru nih. Ini kita pakai, saya sengaja pakai baju ini karena logo baru PKS itu dulu kan ngotak gitu. Yeah. Nah, ada pemanisnya, warnanya warna orange sekarang itu. Ini juga karena pemilih-pemilih muda senang dengan warna orange, lebih segar, dan itu semua aktif di kampanye digital. PKS punya PKS TV, kita sudah masuk aktif di YouTube. Ya, kalau Tribuners bisa lihat pantau aktivitas kampanye digital PKS yang selama ini itu cukup rame, sudah cukup lama ya. Hanya kami punya tanggung jawab ini, mengenalkan lambang partai, dan mudah-mudahan ini momen hari ini saya terima kasih lagi ke Tribun itu, ya, pengenalan lambang PKS yang dengan semangat baru, gitu. Tidak merubah ciri khas partai, dan tentunya di tahapan hari ini sebagai partai peserta pemilu kita tentu dipacu untuk bekerja keras, karena tidak bagaimana mungkin kita akan dipilih kalau partai saja tidak dikenal. Jadi inilah yang kita lakukan dengan semua kemarin pada pekan lalu kita konsolidasi se-Sulawesi Selatan untuk anggota pelopornya PKS, kita kumpulkan semua dengan kewajiban kita wajibkan semua anggota partai, khusus anggota pelopor, untuk upload di sosial media minimal dalam sehari itu 3 konten. Jadi ini semua akan bergerak. Ya, ini salah satu cara ya yang dilakukan. Jadi luar biasa kita ini lihat, dan respon masyarakat juga bagus. Sekaligus mengevaluasi partai. Ya, ternyata banyak respon, tanggapan apa sih aktivitas PKS yang jalan. Bagaimana kinerja teman-teman yang ada di DPR, di DPRD Sulsel, di DPRD Kabupaten, itu seperti apa. Itu sangat banyak masukan, dan ini menjadi evaluasi bagi kami untuk menyampaikan lebih jauh. Hanya memang ada catatan pada sikap masyarakat menjatuhkan pilihan. Ternyata tidak cukup itu hanya dengan kampanye digital. Tokoh partai, ya, calon, saya pada pemilu yang lalu sempat di DPRD Sulsel 2 periode, dan kemarin sempat kampanye banyak di DPR RI. Itu salah satu harapan masyarakat adalah datang langsung ketemu dengan masyarakat. Nggak cukup dengan sosial media, kita masuk di TikTokan, aktif di Facebook, di IG, tapi tidak ketemu masyarakat. Nah, yang kami tangkap, masyarakat maunya ketemu langsung. Jadi selain konten yang kita buat, tagline yang sudah disusun, ya, kami diminta yang menurut kami di PKS, harapan masyarakat sih datang dong, sapa kita, ayo ketemu langsung, ya, serap aspirasi, sampaikan real apa yang akan diperjuangkan sebagai partai politik. Apalagi misalnya ya PKS sekarang ini sudah menyampaikan, sudah ada data kesepahaman 3 partai untuk mengusung calon presiden. Mereka bahkan ketemu masyarakat, di masyarakat itu sudah tanya, iya, kenapa sih dengan Anies Baswedan? Iya, apa kontennya Pak Anies yang dikampanyekan, di perjuangannya Pak Anies Baswedan? Nanti sudah sampai ke sana itu yang disampaikan. Jadi mudah-mudahan kami sangat apresiasi, sangat senang memang, dan tentu ini juga tidak menafikan bahwa kita harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat,
bertemu dengan mereka, menjelaskan lebih detail visi misi program yang akan diperjuangkan, dan sekaligus menyerap apa keinginan masyarakat untuk diperjuangkan di parlemen tentunya. Terima kasih. Iya, luar biasa ya Pak. Baik, itu tadi beberapa persiapan mungkin ya Pak, dan juga apa yang sudah dilakukan, dan tentunya tadi yang bisa kita highlight dari Pak Aryadi dari PKS, tidak cukup hanya di media digital ya Pak, tapi juga harus langsung bertemu dengan masyarakat. Baik, kita beralih ke narasumber kita selanjutnya, Pak Andi Irfan dari PAN. Mungkin kita juga ingin bertanya Pak, hingga hari ini dari PAN sendiri sudah seperti apa mempersiapkan terkait kampanye digital, kemudian melihat plus minus dari kampanye digital itu seperti apa mungkin Pak? Boleh kami beri waktu 10 menit. Ya, kami dari Partai Amanat Nasional melihat bahwa kampanye digital ini adalah kampanye yang cukup membantu. Sebenarnya kan kalau kampanye digital ini bagian dari, kalau di masa lalu kita kenal namanya dengan serangan udara. Dulu serangan udara itu kan lebih banyak iklan-iklan di TV, dan mayoritas masyarakat kita memang konsumsinya memang televisi. Nah, cuma kan televisi biayanya mahal. Nah, alhamdulillah dengan kehadiran media sosial itu bisa membantu kita. PAN sejauh ini menganggap kampanye lewat media sosial ini kampanye yang sangat membantu. Nah, olehnya itu sejumlah kegiatan telah dilaksanakan oleh PAN, baik pada level provinsi maupun level nasional. Pada kegiatan-kegiatan Bintek itu salah satu materi wajibnya itu media sosial. Nah, kita hadirkan sejumlah kalau di Instagram, Telegram misalnya, kalau di TikTok, TikTokers, Facebooker ya, kita sudah undang mereka yang punya followers yang cukup banyak. Ya, kita minta mereka untuk menyampaikan bagaimana cara kerja dari media sosial. Nah, sejauh ini kita telah mewajibkan juga seluruh fungsionaris, seluruh anggota DPR PAN untuk memanfaatkan media sosial ini dalam aktivitas sehari-hari. Nah, bahkan sampai sejauh ini Dewan Pimpinan Pusat juga sudah mengeluarkan semacam satu surat edaran kepada seluruh kader untuk memanfaatkan ini. Nah, saya sendiri secara pribadi telah memanfaatkan media sosial ini sejak pemilihan legislatif 2019, dan itu saya sangat terbantu sekali karena hal-hal positif yang kami dapatkan. Yang pertama, branding yang kita lakukan itu bisa membantu kita. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Riyadi, kalau di masa lalu misalnya kita butuh atribut yang begitu banyak yang harus kita pasang di hampir setiap jalan ya. Bahkan ada teman-teman politisi hampir 100 meter itu pasti ada gambarnya waktu itu. Ya, saya ingat waktu pemilihan gubernur Pak Sahrul yang lalu, itu hampir bukan 500 meter, hampir mungkin tiap 100 meter ada gambarnya waktu itu. Nah, tapi dengan media sosial ya kita bisa menghemat biaya untuk melakukan proses sosialisasi dan proses branding. Yang penting kita melakukan itu dengan konsisten di media sosial. Nah, saya setelah lakukan itu sejak tahun 2019, berlanjut lagi setelah terpilih jadi anggota DPR. Aktivitas apapun kita posting di situ. Nah, karena kan biasanya konstituen kita atau masyarakat bertanya apa yang diperbuat Pak Irfan di DPR. Nah, selama ini kan tidak ada media yang menjadi media kita untuk memberitahukan mereka. Nah, sekarang dengan adanya media sosial, kita bisa memposting setiap hari apapun yang kita lakukan. Walaupun di sisi lain mungkin ada yang beranggapan bahwa kadang-kadang kita juga mau dianggap apalagi namanya, istilahnya orang Makassar mau dibilang ya dengan memposting semua. Tetapi saya beranggapan apapun yang disampaikan oleh orang lain, menurut saya yang namanya kebaikan itu harus selalu kita sampaikan. Ya, karena menurut saya
bentuk pertanggungjawaban kita sebagai anggota DPR lewat media sosial itu sangat mudah untuk tersampaikan ke masyarakat. Nah, namun pun demikian di sisi lain kita lihat ada hal-hal yang negatif menurut saya yang bisa menjadi mengganggu menurut saya di media sosial. Misalnya hari ini tanpa proses editorialisasi banyak konten-konten yang begitu saja diluncurkan di sana. Nah, akhirnya masyarakat kita sangat susah membedakan mana berita yang betul, mana berita hoax misalnya. Nah, banyak hoax yang berseliweran di media sosial. Di sisi lain anak-anak muda kita, terutama yang berada pada usia milenial, bahkan di bawahnya milenial lagi, boleh jadi mengkonsumsi itu sebagai informasi, dan yang lebih celaka lagi kalau informasinya adalah informasi yang salah. Yang kedua, saya melihat juga, menurut data-data yang saya peroleh hari ini, begitu banyaknya akun-akun palsu ya, yang tidak, akun-akun fake yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi menjelang pilkada misalnya atau menjelang pileg. Saya ingat waktu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati di beberapa kabupaten, begitu banyaknya akun-akun fake yang muncul dan menyampaikan sisi gelap daripada calon. Banyak menyampaikan black campaign ya kepada calon-calon yang ada. Padahal informasi-informasi itu tidak benar. Ya. Sebenarnya gampang membedakan informasi benar atau tidak. Informasi benar itu pasti disampaikan oleh akun yang betul-betul apa lagi namanya? Official. Ya, yang betul-betul ada orangnya ya. Tapi akun-akun fake saya kira lebih banyak bersembunyi ya, menyampaikan informasi-informasi salah ke publik. Nah, saya kira ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman Panwas. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi akun-akun fake ini sehingga pada pemilihan legislatif yang akan datang bisa ditindaki oleh teman-teman Panwas. Ya, teman-teman tentu harus punya perangkat-perangkat teknologi juga, sama dengan perangkat-perangkat teknologi yang dimiliki oleh kepolisian dan sebagainya. Karena tentu merugikan kami partai politik ya, ketika ada informasi-informasi yang tidak benar dimasifkan, dipiralkan, ya tentu ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi kami. Apalagi kita pahami hari ini salah satu yang sangat mempunyai nilai lebih di media sosial itu efek viralnya. Betul, Pak. Efek viral ini melebihi tekanan-tekanan demonstrasi yang ada hari ini. Kita bisa melihat misalnya bagaimana kasus anak pegawai pajak ya, yang melakukan tindakan kekerasan, karena efek viralnya itu bisa mengakibatkan kemana-mana persoalan ini, sampai harta kekayaan pejabat itu diumbar ke publik oleh banyak pihak. Nah, efek viral ini tentu harus kita hati-hati, karena di satu sisi bisa menguntungkan, di sisi lain bisa merugikan. Ya, merugikan karena kalau yang sampaikan itu misalnya akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya kira itu dari kami, dari Partai Amanat Nasional. Kami sekali lagi tegaskan bahwa media sosial ini menjadi materi wajib kami hari ini untuk kami jadikan sebagai bagian dari strategi untuk pemenangan pemilu di 2024 yang akan datang. Baik, saya kira itu. Baik, memang tadi sudah sempat disebutkan bahwa ada baiknya karena ini media sosial bisa real time, kemudian dapat menjangkau banyak kalangan masyarakat, dan sesuai data juga tadi pengguna internet di Indonesia juga sudah sangat banyak, bahkan dari berbagai kalangan. Tetapi juga tadi ada beberapa hal yang perlu mungkin untuk diperhatikan, Pak. Mungkin melihat karena kita melihat ruang media sosial dan juga ruang digital ini kita tidak bisa membatasi begitu, Pak. Dari PAN sendiri, apakah ada tim khusus begitu untuk menepis hoaks-hoaks yang ada, kemudian kita tidak dapat memungkiri bahwa netizen itu cukup bebas berkomentar di media sosial begitu Pak. Mungkin adakah lontaran komentar yang negatif untuk PAN, kemudian dari PAN ada tim khusus kah untuk strategi menepis hoaks dan juga komentar-komentar negatif tersebut kepada PAN? Ya, tentu kami punya tim juga untuk melakukan counter balik ya kalau ada informasi-informasi yang merugikan PAN. Kami dalam waktu dekat ini akan melunching program
dalam bentuk podcast juga kita akan menampilkan seluruh sukses story dari seluruh anggota-anggota DPR yang sudah duduk di level DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Kita juga akan menampilkan tentu tokoh-tokoh yang ada di PAN yang dikenal luas di masyarakat lewat podcast ini. Kami berharap dengan podcast ini nanti tentu akan muncul sosok, figur, dan isu-isu yang diformulasi oleh PAN untuk dilempar ke publik. Nah, tentu kami memantau di media ya bagaimana perkembangan berbagai macam isu itu, dan lewat tim yang kami bentuk, ya tentu kami dituntut untuk lebih kreatif menyampaikan pesan-pesan itu supaya tidak terkesan reaktif ya. Betul. Reaktif, karena jangan sampai juga kami menyampaikan pesan dalam bentuk reaktif, justru itu tidak diterima oleh Masyarakat. Apalagi kita tahu bahwa mayoritas pengguna media sosial ini adalah kaum milenial yang jumlahnya menurut saya nanti pada saat sampai pemilih itu boleh jadi sampai kurang lebih 60%. Tentu pendekatan-pendekatannya juga harus lebih banyak, pendekatan-pendekatan milenial, tidak serius, dan mungkin juga tidak terlalu mendikte dan menggurui mereka. Betul. Mungkin yang lebih santai dan lebih humble ya kita sampaikan kepada mereka. Baik. Jadi kami sejauh ini ada tim yang kami bentuk untuk melakukan counter attack terhadap berbagai informasi-informasi yang negatif dan merugikan PAN. Baik. Sekira itu. Dan tentunya juga bagi masyarakat atau netizen kita sebutnya ya Pak, kalau menemukan informasi yang sekiranya mengadu domba, menimbulkan konflik, boleh konfirmasinya ke, pasti PAN punya media sosial dan juga media-media PAN, mungkin itu boleh dilihat informasinya seperti apa, apakah itu hoax ataukah itu berita yang benar. Jadi dari PAN pasti akan selalu mengeluarkan informasi-informasi yang benar untuk membantah beberapa informasi yang sudah dilontarkan, dan itu dapat mengurangi nama baik dari PAN sendiri. Baik, dan juga kita sudah berbincang dari PKS dan juga PAN, kita beralih ke yang masih muda, pandangan dari mahasiswa yang juga mahasiswa ini sebagai pengawas pemilu rupanya juga di pemilu kali ini, dan juga sebagai pemilih nantinya kita akan melihat menurut dia seperti apa plus minusnya dari Jadi hari ini kita sudah kedatangan Kakak Dimas Harun selaku Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Bapperwa UNM. Nah, melihat adanya perkembangan yang cukup masif dalam penggunaan media digital, khususnya di media sosial, kita sudah melihat bahwa ada beberapa strategi yang disusun oleh beberapa partai politik atau mungkin anggota-anggota parpol itu sendiri ya. Ada yang memilih untuk lebih interaktif kepada masyarakat dengan banyak-banyak memberikan candaan mungkin, atau mungkin memberikan komentar-komentar yang berisi tentang lelucon. Itu tentu tujuannya salah satunya adalah agar dapat terkesan lebih akrab dengan masyarakat luas, khususnya pemuda begitu ya. Betul. Nah, melihat adanya banyaknya variasi strategi komunikasi dalam media digital, ada beberapa bentuk-bentuk strategi tadi. Menurut Kak Dimas sendiri, apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh para politisi atau mungkin partai politik itu cukup memberikan pertimbangan kepada pemuda, khususnya Kak Dimas nih mewakili para pemuda yang ada, khususnya para tribuners, dalam menentukan pilihan gitu. Apakah itu punya pengaruh sedikit banyaknya, mungkin seperti apa? Boleh Kak Dimas sampaikan kepada para tribuners. Baik, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Rekan-rekan dari Tribun Timur undang saya, dan selamat sore dan apa kabar kepada seluruh Tribuners yang ada. Tabe, mohon izin, saya ini ditemani sama narasumber yang kupikir hebat semua di bidangnya. Jadi saya sedikit akan mengupas terkait kampanye di era digital hari ini. Artinya ketika kita berbicara tentang kampanye, kita berbicara terkait bagaimana caranya kita mensosialisasikan, memperkenalkan, dan kemudian bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada masyarakat dalam konteks bagi orang-orang yang kemudian itu mau mencalonkan atau maju di
legislatif dan ataukah kemudian eksekutif. Berkaitan dengan media digital ini sudah tidak asing lagi di telinga kita terkait media digital, karena ketika kita berbicara tentang media digital, kita yang ada dalam kepala kita itu media sosial, TikTok, YouTube, Facebook, WA, apa dan lain sebagainya, blog, web, apa dan lain sebagainya. Artinya ketika kita menelisik pada tahun 2019 kemarin, di mana kita dilanda virus COVID-19, yang kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau dan siap tidak siap kita diperhadapkan dan memang diinstruksikan untuk tidak buta dengan teknologi, tidak buta dengan media. Akhirnya kita difasilitasi kayak semisal Zoom, Google Meet, dan kemudian Classroom untuk teman-teman mahasiswa, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Artinya Indonesia hari ini, ketika kita melihat Indonesia hari ini itu berada pada industri 4.0. Artinya kita berbicara tentang teknologi. Ketika kita berbicara tentang teknologi, apalagi kemarin kita sudah dilanda COVID-19 dan kemudian kita memang diperharuskan untuk tidak buta dengan hal itu. Artinya kampanye yang dilakukan dengan media digital itu langkah yang sangat efektif, dan saya pikir begitu. Kenapa begitu? Karena di media sosial kita mampu membranding kita punya personal terkait bahwa saya ini calon, semisal saya ingin melakukan seperti ini kepada masyarakat itu seperti ini. Karena kita berbicara tentang media digital itu semua kalangan, semua masyarakat itu kena itu, baik SD, SMP, bahkan orang terdekat saya ambil contoh diri saya punya ibu yang dulunya dia tidak tahu main WA, Instagram, apa dan lain sebagainya, tapi karena kita diperhadapkan pada persoalan kemarin COVID, akhirnya dia berusaha dan harus menyesuaikan pada kondisi yang ada. Artinya memang kita tidak boleh kita punya pemahaman terkait media sosial atau teknologi itu dangkal. Dalam artian kita harus memang belajar dan kemudian kita harus sering menyesuaikan diri pada persoalan teknologi. Kemudian kita sangkut pautkan dengan pada persoalan 2024 dan kemudian ini menjadi pesta demokrasi yang kita nanti-nantikan ya. Saya pikir begitu. Begitupun pada kami diri saya, khususnya diri saya dan pada umumnya itu teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan kemudian rekan-rekan pemuda, itu mempersiapkan diri untuk sampai pada tahap itu. Karena bagi kami itu kami punya hak suara gitu. Artinya saya dan kemudian orang yang tidak sekolah itu sama-sama punya hak suara. Dan saya berpikir begini, pemilih cerdas artinya yang dipilih juga harus lebih cerdas gitu, memanfaatkan semua situasi, memberikan edukasi apa dan lain sebagainya. Kekurangan ketika kita menggunakan media digital itu sangat mudah tersebar berita hoax. Kita tidak bisa memilih dan kita tidak bisa melihat apakah ini fakta atau hoax. Kira-kira begitu. Kemudian dengan adanya media digital, kita punya ide dan gagasan itu mudah sekali diambil oleh orang. Artinya ketika kita berkampanye atau dalam tanda kutip kita ini calon, artinya ada ide dan gagasan yang kemudian kita pertaruhkan dalam persoalan itu. Kira-kira begitu. Karena kalau saya memandang para calon ketika tidak mempunyai ide dan gagasan dan tidak punya sebuah pembaharuan untuk masuk dalam ranah itu, dan aku pikir itu tidak ada gunanya gitu, dan hanya buang-buang waktu. Kira-kira begitu. Artinya kelebihan pula pada persoalan media digital itu sudah tadi disampaikan, dalam artian ini adalah langkah awal kalau bagi saya terkait media digital itu. Apalagi Bapak Arya Diarsal tadi menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan
para calon, para yang akan mewakilinya itu datang kepada mereka. Dan memang begitu. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya saja sebagai masyarakat itu juga mengharapkan begitu, supaya saya lihat, oh ternyata ini ya, inilah yang akan mewakili saya nantinya semisal. Inilah yang akan mewakili daerah saya. Bukan hanya dilihat dalam persoalan media apa dan lain sebagainya. Cuma saya harus garis bawahi bahwa kampanye dalam media digital itu merupakan langkah awal untuk mensosialisasikan, memperkenalkan, dan kemudian memberitahukan kepada masyarakat bahwa kami ini calon, ataukah saya adalah calonmu gitu. Intinya, ataukah dalam artian yang harus dipenuhi adalah ide dan gagasan. Hanya itu sebenarnya. Artinya adalah peran media hari ini itu sangat penting. Lagi-lagi pada persoalan kekurangan itu kita tidak bisa menafikan, tidak bisa melihat mana fakta maupun hoax. Artinya kita dihadapkan pada persoalan itu, berarti kita harus tahu pilah, oh ini hoax, ini fakta. Dalam artian kita harus melihat, oh alamat situsnya semisal. Nah, karena yang saya baca itu hanya 300 sampai 400 media sosial yang kemudian resmi. Di Indonesia ada 43.000, kurang lebihnya seperti itu, yang tidak tahu ini benar atau tidak. Kira-kira begitu. Iya. Jadi saya sebagai perwakilan dan kemudian sebagai pemuda juga yang kemudian punya hak pilih, jadi saya menyarankan untuk teman-teman untuk jadi pemilih cerdas dan paham akan politik. Tidak trauma dengan politik yang ada di Indonesia hari ini. Iya, luar biasa. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit, mungkin pesannya adalah kalau kita mengharapkan pemilih adalah pemilih yang cerdas, maka yang hendak dipilih pun juga adalah orang-orang yang cerdas, dapat memaksimalkan media digital dan menyampaikan ide dan gagasan pokok ya Pak, untuk menjadi sebuah gambaran kepada para pemilih nantinya. Betul sekali, dan juga tadi kita sudah melihat beberapa pandangan dari partai politik, kemudian juga dari pemuda, perwakilan pemuda. Kita ingin tanya sedikit lagi kepada Pak Dede dari Bawaslu Makassar, melihat tadi sudah ada rancangan beberapa konten mungkin yang disiapkan untuk kampanye digital, dan melihat media sosial itu kita tidak bisa batasi Pak, siapa saja yang boleh menggunakannya. Pun nanti kampanye akan dimulai pada November, 28 November mendatang, tetapi dengan penggunaan media sosial dan media digital pasti banyak dari para calon yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan dirinya melalui media sosial. Mungkin regulasi untuk mengatur hal-hal seperti itu Pak, seperti apa, dan juga bagaimana kemudian Bawaslu akan, ini saya rasa kerjanya cukup ekstra dalam mengawasi kampanye digital yang mungkin ada yang sudah terselubung di luar kampanyenya, karena kita tidak dapat membatasi, setiap orang akan bebas untuk mencitrakan dirinya di media sosial dan juga di media digital Pak, silahkan. Ya, prinsipnya ada pameo hukum itu. Betul. Bahwa yang namanya hukum itu akan tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, saya mengibaratkan apa yang kemudian hari ini terjadi terkait dengan model sosialisasi. Saya tidak mengatakan model kampanye, karena kalau terminologi kampanye sebagaimana disampaikan tadi saya, itu bisa-bisa atau sangat tipis antara kampanye di luar jadwal yang berkonsekuensi pidana bagi teman-teman peserta pemilu ketika itu dilakukan. Nah, sehingga yang ada sekarang adalah terkait dengan tahapan ini kan terjadi kemudian tahapan kosong bagi saya. Setelah penetapan peserta pemilu, kemudian peserta pemilu nanti akan dibebani kewajiban untuk berkampanye itu di tanggal 28 November. Nah, di ruang antara 28 November dengan penetapan ini, saya kira ini adalah ruang kosong bagi teman-teman peserta pemilu untuk kemudian mensosialisasikan dirinya. Nah, kita berharap, karena kita lembaga Bawaslu ini adalah lembaga hierarkis, kita ini tunduk kepada apa yang kemudian menjadi arahan dan dari atas. Nah, dari atas, dari tingkatan RI itu sudah mendesak agar teman-teman KPU sebagai penyelenggara teknis untuk mengeluarkan aturan teknis terkait
sosialisasi yang boleh dilakukan oleh teman-teman peserta pemilu. Kalau kita bicara peserta pemilu hari ini kan belum ada caleg, belum ada apa, karena yang ada peserta pemilu hari ini adalah teman-teman partai politik. Betul. Yang kemudian telah ditetapkan di Desember kemarin. Nah, untuk bakal calon pun itu saya kira belum bakal calon, karena bakal calon itu ketika dia sudah mendaftarkan diri namun belum ditetapkan dalam DCT, itulah bakal calon. Jadi saya kira kalau ada orang yang kemudian mensosialisasikan dirinya secara pribadi, saya kira kalau bagi saya itu ruang kosong yang kemudian hari ini harus diatur oleh teman-teman KPU secara teknis. Nah, kita di Bawaslu selalu menghimbau kepada teman-teman yang akan menjadi bakal calon ini untuk agak menahan diri sedikit dulu, menahan diri sedikit untuk tidak terlalu jor-joran masuk mensosialisasikan. Jangan sampai nanti akan terjebak masuk kepada wilayah kampanye di luar jadwal itu yang bersekuensi pidana dan bersekuensi bersekuensi terkait dengan pelanggaran administrasi. Nah, kalau di Undang-Undang 7 2017 itu diatur tersendiri. Jadi di kampanye di sana itu dijelaskan terkait dengan kampanye di 3 platform. Ada di kampanye media massa, ada kampanye media daring atau media online. Hari ini mungkin yang banyak berkembang ya terkait dengan media-media online dan kampanye di media sosial. Nah, cuman pengaturan di Undang-Undang 7 2017 ini itu tidak rigid. Maksudnya dia tidak spesifik. Nah, dia memang harus diatur kembali lewat PKPU. Nah, supaya lebih rigid yang mana kemudian yang boleh dibolehkan dan yang mana tidak dibolehkan di tingkatan media sosial untuk kampanye. Tetapi di luar tahapan dari tanggal 28 sampai tanggal 10 November itu saya kira ruang sosialisasi yang perlu diatur oleh teman-teman KPU supaya teman-teman peserta juga punya ruang untuk mensosialisasikan tanpa melanggar dan melabrak aturan Undang-Undang 7 2017. Nah, kami di Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kota Makassar, akhir-akhir ini kami kemudian intens melakukan sosialisasi terkait dengan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif kami rencananya akan membentuk yang namanya forum warga. Forum warga inilah yang akan menjadi mata dan telinga Bawaslu di dalam mengawasi seluruh tahapan ke depan. Karena tidak mungkin jumlah penduduk Kota Makassar itu kan sekitar 1 jutaan yang kemudian menjadi hak pilih, yang memiliki hak pilih. Nah, tidak mungkin dengan personil Bawaslu yang ada sekarang mengcover 1 juta penduduk, sehingga kami butuh pengawasan partisipatif dan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat. Hari ini utamanya yang tidak masuk pada gelanggang pertarungan pemilu ini, misalnya dari teman-teman adik-adik mahasiswa, kemudian teman-teman pemuda dan tokoh masyarakat yang ada di kecamatan. Jadi basis forum warga kami itu adalah basis di wilayah kecamatan. Jadi kami merekrut 10 vokal point di wilayah kecamatan. 10 vokal point ini yang akan membentuk warga yang akan kami jadikan sebagai forum warga yang akan melakukan proses pengawasan secara partisipatif dan menjadi mata dan telinga Bawaslu ke depan. Baik. Iya. Dan juga tadi sudah Bapak sebutkan bahwa nantinya akan ada forum warga begitu, dan juga dari pernyataan itu kita menyadari bahwa pemilu ini bukan tanggung jawab Bawaslu sendiri dan juga KPU, tetapi tanggung jawab kita bersama. Makanya dibentuknya nanti forum warga, semoga seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu hingga nanti 2024 mendatang. Baik. Ya, itulah tadi sedikit sesi diskusi kita mengenai plus minus kampanye digital. Kita sudah membahas tentang strategi dari beberapa partai politik, perencanaannya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, para Tribuners, kita akan melalui jeda pariwara selama 1 menit ke depan.
Ya, terima kasih para Tribuners masih setia bersama kami di Mata Lokal Memilih di sesi Kedua. kedua plus minus kampanye di media digital. Nah, Betul. di kanal YouTube Tribun Timur sudah ada beberapa komentar yang ditujukan dari netizen kepada keempat narasumber kita. Yang pertama dari Bapak M. Aziz. Kampanye digital artinya mampu membaca keresahan masyarakat dalam dunia digital, bukan cuma pindah platform saja. Kampanye memperjuangkan berbagai macam isu sosial yang sudah ada sejak dulu di dunia digital. Kampanye politik harusnya mampu membaca ekspresi alternatif masyarakat dalam dunia digital untuk diperjuangkan dalam legislatif, bukan hanya bikin jargon abstrak saja. Nah, apakah ada mungkin dari narasumber kita yang mau memberikan tanggapannya terlebih dahulu? Ya. Boleh mungkin. Apa yang dikatakan oleh Pak Abdul Aziz tadi itu benar, bahwa media sosial adalah salah satu instrumen untuk menangkap berbagai macam aspirasi yang berkembang di masyarakat. Saya sejak menjadi anggota DPR, saya telah menjadikan ini sebagai sebuah instrumen untuk melihat berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, salah satu contohnya misalnya kalau kita berbicara persoalan infrastruktur ya, persoalan jalan. Ya. Salah satu persoalan mendasar yang sering terjadi di dapil saya, kalau kita mulai dari Maros, Pangkep Baru, Parepare sampai ke utara sana, itu adalah persoalan jalan yang selalu rusak dan itu berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Nah, banyak teman-teman pengguna media sosial di dapil saya itu senantiasa menjadikan ini sebagai persoalan dan dimuat di media sosial. Dan rata-rata kalau dimuat di media sosial itu pasti men-tag nama saya. Nah, walaupun sebenarnya bukan kewenangan pemerintah provinsi, ini kewenangan pemerintah pusat. Jadi ada salah kaprah yang terjadi, tapi apapun itu menurut saya kita bisa menangkap persoalan yang terjadi di masyarakat lewat berbagai macam status yang disampaikan oleh netizen ya. Dan saya sangat terbantu dengan itu, banyak persoalan-persoalan yang secara efektif bisa saya tangkap tanpa bertemu dengan masyarakat, itu bisa saya dapat di situ. Yeah. Ya, bayangkan kalau saya harus berkeliling ke 4 kabupaten, Maros, Pangkep Baru, Parepare, tentu tidak cukup waktu. Yang kedua juga jangkauan untuk menjangkau semua itu sangat terbatas. Nah, media sosial mempermudah kita untuk mendapatkan semua. Yeah. Dan ini menurut saya kemewahan yang diberikan oleh media sosial kepada kita. Banyak persoalan-persoalan, bukan hanya infrastruktur, persoalan-persoalan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, itu saya sangat terbantu karena di samping persoalan itu diungkapkan secara luas, juga kadang-kadang men-tag nama saya di situ. Jadi saya bisa terbantu untuk memfollow up persoalan-persoalan itu. Jadi saya menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Abdul Aziz tadi itu sangat benar. Ya, luar biasa. Jadi dari Pak Andi Irfan sendiri malah menjadikan itu sebagai kesempatan ya Pak ya, juga sebagai bantuan dan juga peluang untuk dapat membaca seperti apa kondisi yang berada di wilayah Bapak. Betul sekali. Kalau Pak Haryadi mungkin Pak? Jadi kalau yang disampaikan Pak Latif tadi itu memang itu fakta ya. Betul Pak. Dan kita rasakan, kita alami sendiri. Saya pada pemilu yang lalu kan sempat mengkampanyekan waktu itu mengenai bebas pajak motor, kemudian SIM gratis itu, dan itu respon masyarakat luar biasa, ya, menyampaikan apa sih harapan-harapannya, kondisi misalnya SIM-nya yang harus perpanjangan tiap 5 tahun sekali, pajak motor yang ternyata proses untuk bayar pajaknya yang tahunan rutin. Sekarang kan malah pajak biaya balik nama kan sudah banyak proses ya untuk kemudian pajak progresif yang berubah. Nah, kasus yang disampaikan Kak Irfan tadi kita juga alami yang sampaikan Pak Latif. Misalnya kasus informasi di Selayar yang tiba-tiba laut yang menjadi hijau.
Iya. Laut yang hijau yang juga diviralkan oleh Tribun ya tentunya. Itu kan luar biasa respon langsung untuk, karena ini dan ini banyaknya di sosial media. Betul. Informasi itu langsung sebar, kemudian tim turun ke lapangan. Kasus di pertanian misalnya, kemarin aspek sosial kita panen itu. Panen padi, kebetulan saya dampingi Pak Gubernur, itu panen padi di Bone yang lalu. Nah, yang muncul di sana masyarakat itu taunya, oh ini program benih padi gratis, program andalan itu luar biasa. Ya, mereka baru tahu ternyata provinsi ini punya benih yang dihasilkan yang hasilnya itu ternyata normalnya itu cuma 7 ton. Dibuktikan di lapangan, informasi yang mereka dapat dari sosial media, oh bagus. Akhirnya pada minta, mereka coba tanam ubinan kemarin dapat 13 ton per hektar. Jadi dari sosial media ini ternyata cukup bagus. Sayangnya informasi-informasi ini tadi kadang-kadang kan banyak juga yang hoax ya, yang tadi yang kita harus luruskan. Itu ada informasi bahwa benih ini nggak bagus, kasus di tempat lain pas dicek di lapangan, oh ini bukan benihnya provinsi, benih yang lain. Ketika kita cek labeling, kemasan itu. Nah, jadi informasi sosial dari masyarakat ini luar biasa. Sekaligus juga bahan masukan misalnya ke pemerintah itu interaktif jadinya. Dan kami di partai politik di PKS itu sudah rutin diolah oleh tim media di PKS yang khusus untuk memantau sosial media, dan itu langsung di-share ke kita semua pengurus. Ini loh harapannya masyarakat. Di JD Ponto, jagung, harga jagung yang harusnya di antara satu kecamatan di Bangkala dengan Bangkala Barat, satu kecamatan yang cuma berdampingan, harganya kok jomplang gitu. Nah, ini sampai ke sana informasi ini, dan itu cukup bagus dari sosial media. Jadi memang harapan-harapan masyarakat yang disampaikan Pak Latif kami sangat sepakat sekali, dan tentu perlu kita respon. Hanya tadi tetap kita harus hati-hati, karena kadang-kadang tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan narasumber tadi, banyak juga informasi-informasi yang hoax yang justru yang harus kita luruskan di tengah-tengah masyarakat. Baik, dan juga artinya tadi ini rupanya menjadi forum atau menjadi wadah untuk para parpol untuk menjawab keresahan-keresahan masyarakat itu. Semakin banyak keresahan yang disampaikan, maka semakin interaktif antara parpol dan juga masyarakat, dan semoga keresahan itu dapat terjawab seluruhnya. Baik, dan juga tadi pandangan dari parpol sudah Pak Irfan dan juga Pak Ariandi sudah kita dengarkan. Sekarang kita ingin meminta pendapat dari Pak Dede selaku Bawaslu terkait bagaimana tadi juga sudah sempat disampaikan ya Pak, untuk forum warga untuk menjawab keresahan-keresahan warga terkait nantinya pemilu 2024. Pak, seperti apa hingga hari ini? Ya, jadi terkait dengan forum warga yang kemudian menjadi proyek kami di Bawaslu Kota Makassar, itu akan kami bikin juga dalam bentuk digital. Jadi kami sudah bersepakat dengan semua panwascam kami yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Kami sudah sepakat bahwa memberi testimoni, memberi ruang kepada seluruh forum warga nantinya yang terlibat untuk memberi testimoni tentang kebaikan. Nah, karena kebaikan-kebaikan yang diulang terus itu akan menjadi alam bawah sadar orang bahwa kita menciptakan pemilu ini betul-betul harus yang berkualitas. Nah, ada 4 kemudian konsentrasi kami terkait dengan testimoni. Yang pertama adalah menghadirkan pemilu itu tanpa money politik. Yang kedua, tanpa hoax, tanpa ujaran kebencian, serta tanpa sarah. Nah, inilah yang kemudian akan kami gelorakan terus sampai pada akhirnya nanti perhelatan. Semoga keberhasilan di 2019 di mana Makassar menjadi zona merah terkait dengan pemilu itu berhasil kami kembalikan menjadi zona hijau. Mudah-mudahan di 2024 ini dengan isu keserentakan itu, dengan strategi yang kami sampaikan bahwa melibatkan forum warga untuk memberi testimoni tentang kebaikan, tentang 4 hal itu, mudah-mudahan bisa kita wujudkan
dan itu akan menjadi masif di seluruh wilayah Kota Makassar, sehingga kesejukan pemilu ini betul-betul bukan pesta yang ngeri-ngeri sedap, tapi pesta yang penuh dengan kasih sayang. Apalagi di 14 Februari nanti kita masuk di hari Valentine. Bagi hari anak muda itu adalah hari kasih sayang. Nah, kasih sayang lah, milih kasih sayang. Menebar kasih sayang di 14 Ya. Februari, bukan Cocok. dengan air mata. Jadi pilihannya kasih sayang. Intinya kasih suara ya Pak. Iya. Hari kasih suara. Betul, dan juga tadi Karena sudah kita sayang dengarkan suara. dari Bawaslu, kemudian dari Kak Dimas selaku mahasiswa dan juga nantinya sebagai di sini sebagai masyarakat yang akan memilih. Apakah sudah pernah menyampaikan keresahannya kepada parpol atau seperti apa, atau bagaimana melihat hadirnya konten atau forum digital untuk menyampaikan keresahan kepada parpol? Silakan. Ya, baik. Lagi-lagi saya bilang, saya katakan tadi pada persoalan kelebihan dari media digital ini. Nah, salah satu dari kelebihan media digital ini itu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nah, sama yang dikatakan tadi Bapak Andi Irfan, bahwa Bapak Andi Irfan itu terbantu dengan adanya media sosial. Dengan adanya media sosial ya banyak warga, banyak masyarakat yang kemudian dia upload video jalan rusak dan kemudian di tag apa dan lain sebagainya. Nah, itu justru saya sepakat dengan hal itu, karena dengan adanya media sosial itu membantu semua pekerjaan-pekerjaan. Karena bicara tentang keresahan itu bukan pada persoalan hanya satu orang bertanggung jawab, tapi kita kolaborasi antara pemangku kebijakan, kemudian sebagai mahasiswa sebagai penengah, artinya dia berada di tengah kalau kita di piramida, pemerintah di puncak, kemudian mahasiswa berada di tengah, dan kemudian masyarakat itu berada di bawah. Artinya adalah mahasiswa berperan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan kemudian ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, mahasiswa berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ini. Nah, terkait apa yang kemudian menjadi pertanyaan, beberapa kali kemudian terkait semisal saya di punya kampung itu pada persoalan lingkungan hidup, sampah apa dan lain sebagainya. Jadi ini bukan merupakan tanggung jawab pada satu pihak saja, melainkan ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di daerah tersebut. Artinya saya bilang tadi pada persoalan kelebihan media digital ini itu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Lagi-lagi saya katakan bahwa bukan hanya satu pihak, tapi semua pihak itu berhak dan berkolaborasi terkait pembangunan yang ada. Barangkali seperti itu, Kakak Host. Iya, luar biasa. Nah, itulah tadi beberapa jawaban dari keempat narasumber kita untuk komentar dan juga pertanyaan yang dikirimkan melalui kanal YouTube Tribun Timur. Nah, sebenarnya masih ada beberapa komentar lagi, tapi para narasumber boleh melihatnya nanti di siaran ulang nanti, karena sedikit lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Betul. Sangat dinantikan rupanya ya. Cukup haus ya Pak ya, terlalu ini ya, banyak-banyak berbicara. Makanya sebagai penutup mungkin dari diskusi kita hari ini, kita semua bersepakat bahwa pemilu adalah salah satu ajang untuk kita semua turut berpartisipasi di dalamnya. Untuk pemilih, bagaimana kita dapat memilih siapapun yang berhak untuk jabatan tersebut, siapapun yang berhak untuk mengemban amanah tersebut, kita harus memilih dengan cerdas, dan untuk yang akan dipilih nantinya harus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik itu dari sumber daya SDM-nya sendiri, dari setiap parpol, anggota parpol, dan juga media yang sudah semakin berkembang. Kita harus mampu menyampaikan ide dan gagasan agar mampu tersampaikan pesan kita kepada seluruh kalangan masyarakat. Baik, dan juga dengan hadirnya media digital sebagai media untuk berkampanye, tentunya tadi Pak Aryadi juga sudah sempat menyinggung bahwa partai politik atau calon tetap harus ketemu langsung begitu ya Pak dengan masyarakat untuk menjalin lebih emosional begitu dengan masyarakat, dan juga jangan sampai adanya media digital ini hanya sebagai pindah platform seperti tadi komentar yang sudah kita bacakan di akun YouTube, dan juga hadirnya media digital artinya dapat
lebih interaktif antara parpol, antara calon dengan masyarakat untuk menjawab seluruh keresahan masyarakat yang ada, baik itu selama pemilu dan juga nanti setelah terpilih, tidak melupakan masyarakat begitu ya Pak. Melalui media digital kita bisa tetap berinteraksi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, untuk itu terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini yang sudah berbagi banyak informasi. Semoga kedepannya pemilu lancar Pak ya, sampai selesai nantinya, sampai terpilih calon-calon yang akan kita pilihnya nanti, dan juga dapat menjadi wakil bagi masyarakat, jadi pemimpin bagi masyarakat, dan tetap dapat mengayomi masyarakat dan juga menjawab seluruh keresahan dari masyarakat. Baik. Dan juga Tribuners, kita ucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sudah berpartisipasi dan juga sebagai penonton setia dari Tribun Timur kali ini, dan juga yang sudah berkomentar tadi, terima kasih sudah menyampaikan tanggapannya kepada narasumber kita pada sore hari ini. Dan juga tetap saksikan program-program Tribun Timur lainnya, dan kedepannya masih akan ada program Mata Lokal Memilih, dan nantinya kita akan tetap membahas terkait hal-hal yang menarik dalam selama jelang pemilu 2024 ini. Saya Ilu Devi dan rekan saya Anissa Husnuzan serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa dan menantikan waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Pak, terima kasih.